warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi kami dari anggota kelompok 1 akan menjelaskan tentang laju reaksi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Abdul Zafir Atara Herjo absen 1, lalu ada Alanu Rizky Syaputra absen 3, Amita Setiatomi Besin absen 5, Surlia Zahra Syarafina absen 35, dan Zira Vera Sakitri Tujaya absen 36. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Dalam laporan penelitian laju reaksi, yang pertama kita bahas adalah kajian teori. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk per satuan waktu. Besaran laju reaksi dilihat dari ukuran cepat lambatnya suatu reaksi kimia. Laju reaksi mempunyai satuan molar per detik. Laju reaksi dilambangkan dengan V kecil atau R kecil. Laju reaksi atau kecepatan reaksi menyatakan bahwa banyaknya reaksi kimia yang berlangsung per satuan waktu. Laju reaksi menyatakan molaritas zat terlarut dalam reaksi yang dihasilkan tiap detik reaksi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi kimia, antara lain yang pertama konsentrasi atau molaritas. Semakin tinggi konsentrasi reaktan, semakin cepat laju reaksinya, karena partikel reaktan lebih sering bertumbukan. Yang kedua, suhu. Suhu yang lebih tinggi memberi energi kinetik lebih pada molekul, sehingga meningkatkan frekuensi dan kekuatan tumbukan antar molekul. Yang ketiga, luas permukaan. Semakin besar luas permukaan bahan yang terlibat dalam reaksi, semakin cepat reaksi berlangsung. Misalnya, serbuk akan bereaksi lebih cepat daripada benda padat utuh, karena lebih banyak molekul yang terpapar dan dapat bereaksi. Yang keempat, adanya katalisator. Katalis adalah zat yang mempercepat laju reaksi tanpa ikut terlibat di dalam reaksi itu. Katalisator bekerja dengan menyediakan jalur reaksi alternatif yang lebih mudah yang mengurangi energi aktivasi. Kemudian, pada uji laju reaksi kita membutuhkan alat dan bahan. Alat yang dibutuhkan yaitu labu Erlenmeyer, pipet volume, termometer, stopwatch, kertas HVS, dan gelas ukur. Kemudian, untuk bahannya berupa senyawa-senyawa yang terdiri dari asam klorida atau HCl, magnesium atau Mg dalam bentuk strip atau serbuk, air, dan katalis, misalnya MnO2. Prosedur percobaan. Berikut adalah prosedur percobaan dari uji coba yang kita lakukan. Yang pertama ada pengaruh konsentrasi. 1. Siapkan 2 buah gelas beker. 2. Masukkan 10 ml HCl 0,5 molar ke dalam masing-masing gelas beker. 3. Siapkan kertas HVS yang telah diberi tanda silang. 4. Letakkan gelas beker pertama di atas kertas HVS. 5. Masukkan 20 ml Na2S2O3 0,3 molar ke dalam gelas kimia pertama dan nyalakan stopwatch. 6. Amati perubahan yang terjadi dan catat waktu sampai tanda silang tidak terlihat. Langkah terakhir adalah ulangi langkah 4, 5, 6 untuk penambahan 20 ml larutan Na2S2O3 0,5 molar ke dalam gelas beker kedua. Yang kedua ada pengaruh luas permukaan. Langkah pertama adalah timbang 2 gram kepingan CaCO lalu masukkan ke dalam balon karet. Langkah kedua, ukur 10 ml larutan HCl 1 molar dan masukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Yang langkah ketiga, tutup mulut labu Erlenmeyer dengan balon yang berisi butiran CaCO. Langkah keempat, siapkan stopwatch, tuangkan kepingan CaCO ke dalam labu Erlenmeyer yang berisi larutan HCl. Langkah kelima, catat waktu dari mulai butiran CaCO dituangkan sampai balon berdiri tegak. Langkah terakhir, ulangi percobaan dengan menggunakan balon yang berisi 2 gram serbuk CaCO. Yang ketiga, pengaruh suhu. Langkah pertama, buatlah tanda silang pada selembar kertas. Langkah kedua,
Masukkan 20 ml larutan Na2S2O3 0,3 molar ke dalam gelas beker pertama. Ukur suhunya dan catat. Tempatkan gelas kimia di atas tanda silang. Langkah ketiga, tambahkan 5 ml larutan HCl 0,3 molar pada gelas beker pertama. Catat waktu sejak penambahan sampai tanda silang tidak terlihat lagi di atas larutan. Langkah terakhir, masukkan 20 ml larutan Na2S2O3 0,3 molar ke dalam gelas beker kedua dan panaskan sampai suhunya naik 10 derajat Celcius di atas suhu larutan yang pertama. Letakkan di atas tanda silang, kemudian tambahkan 5 ml larutan HCl 0,3 molar. Catat waktu sejak penambahan sampai tanda silang tidak tampak lagi dari atas. Yang terakhir adalah katalis. Untuk katalis, melakukan resume mengenai katalis. Setelah melakukan uji laju reaksi, berdasarkan prosedur percobaan, didapatkan hasil dan analisis data sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Setelah melakukan percobaan menggunakan dua senyawa yang sama, namun molaritas yang berbeda, didapatkan hasil bahwa senyawa yang dimasukkan dengan Na2S2O3 sebanyak 0,3 molar dan 0,5 molar lebih cepat 0,5 molar yang bereaksi. Karena semakin tinggi konsentrasi reaktan, semakin cepat laju reaksi karena partikel reaktan lebih sering bertumbukan. Sebaliknya, semakin rendah konsentrasi reaktan, semakin lambat laju reaksinya. Yang kedua, pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Setelah melakukan percobaan menggunakan balon yang diisi dengan kepingan dan serbuk, ternyata balon lebih cepat berdiri tegak menggunakan serbuk dibandingkan dengan kepingan. Hal ini disebabkan karena semakin besar luas permukaan bahan yang terlibat dalam reaksi, semakin cepat reaksi yang berlangsung. Serbuk akan bereaksi lebih cepat daripada kepingan, karena lebih banyak molekul yang terpapar dan dapat bereaksi. Yang ketiga, pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Setelah melakukan percobaan dengan dua senyawa yang sama, tetapi salah satunya dibakar dan mengalami kenaikan suhu, ternyata lebih cepat senyawa yang menggunakan suhu lebih tinggi dibandingkan dengan senyawa yang suhunya lebih rendah. Hal ini bisa terjadi karena laju reaksi umumnya meningkat seiring dengan peningkatan suhu. Suhu yang lebih tinggi memberi energi kinetik lebih pada molekul, sehingga meningkatkan frekuensi dan kekuatan tumbukan antar molekul. Yang keempat, katalis. Setelah mencari beberapa informasi mengenai katalis, berikut hal-hal yang dapat kami sampaikan mengenai katalis. Katalis adalah zat yang ditambahkan dalam suatu reaksi yang fungsinya mempercepat laju reaksi, tetapi pada akhir reaksi tidak mengalami perubahan. Dapat dianalogikan bahwa katalis adalah perantara. Peran utama katalis untuk menurunkan energi aktivitas, sehingga energi hasil tumbukan yang lebih rendah sudah dapat menghasilkan reaksi. Dalam menurunkan energi aktivasi, katalis dapat mengubah jalannya reaksi sehingga didapatkan zat transisi atau kompleks teraktivasi intermediate yang Kb. Contoh pemakaian katalis adalah pada gas SO3 yang disintesis dari reaksi antara gas SO2 dengan O2. Reaksi ini dipercepat dengan menambahkan katalis V2O5. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil percobaan, dapat disimpulkan bahwa keempat variabel yang diuji yaitu konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis memiliki pengaruh positif terhadap laju reaksi. Peningkatan konsentrasi dan suhu, serta perbesaran luas permukaan secara signifikan mempercepat laju reaksi. Hal ini sejalan dengan teori tumbukan yang menyatakan bahwa laju reaksi berbanding lurus dengan frekuensi dan energi tumbukan efektif antara partikel-partikel bereaksi. Penambahan katalis juga terbukti mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi yang diperlukan. Namun, perlu diingat bahwa percobaan ini dilakukan dalam kondisi yang terkendali.
sehingga hasil yang diperoleh mungkin tidak sepenuhnya berlaku dalam kondisi yang berbeda. Faktor-faktor lain seperti tekanan dan sifat pelarut juga dapat mempengaruhi laju reaksi. Dari penjelasan kami pastinya berdasarkan dari data-data yang konkret, sehingga berikut ini merupakan daftar pustaka dari penjelasan kami. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.